mengatakan bahwasanya Nabi SAW berpuasa di 10 hari daripada bulan Dzulhijjah tersebut. Ya, pertama. Ya, kecuali tanggal 10 itu namanya puasa buruk. Istilah kita itu puasa buruk, imsak saja, bukan puasa, tapi imsak. Jadi menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai selesai pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri bagi orang yang tidak berkurban. Paham tak? Bagi yang berkurban kapan? Sampai selesai nyembelih. Disunahkan dia makan bahkan dari daging hewan sembelihannya. Tapi bisa keroncongan kalau kita di sini pingsan pula nanti. Ya, ya, ya. Nah, tapi Ramadan hanya tahan masa tahan, ya. Sampai jam 10, jam 11 tak tahan, ya. Nah, makan dari daging hewan sembelihannya ini yang paling utama. Tapi kalau tak mampu, ya sudah. Mau habis sholat makanlah. Mau selesai nyembelih, mau makan makanlah. Ya. Yang utamanya makan daging kurbannya sendiri. Puasa, ya, puasa sunnah 1 sampai 9 atau 10 hari yang pertama ini. Memang ada juga riwayat dari Sayyidatina Aisyah yang menyebutkan bahwasannya Nabi tidak pernah puasa sama sekali. Sama sekali tidak pernah puasa di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama. Jadi seakan-akan ada 2 hadis yang bertentangan ini. Maka kata ulama, ya, di dalam konsep menetapkan sesuatu, kalau ada hadis yang menetapkan perbuatan Nabi dan ada hadis yang menafikan perbuatan Nabi, maka yang menetapkan ini harus lebih diutamakan daripada yang menafikan. Kemudian kalau ada riwayat, ya, dikatakan riwayat dari Sayyidatina Hafsah dan ada riwayat dari Sayyidatina Aisyah, maka riwayat Sayyidatina Hafsah ini lebih diunggulkan. Nah, maka kita ambil kesimpulan bahwa Nabi itu berpuasa full selama awal daripada 10 hari Dzulhijjah itu, tapi kadang-kadang Nabi juga tidak puasa. Nah ini, ya, ini mengkombinasikan 2 hadis yang seakan-akan kontradiktif. Ini hadis mengatakan Nabi puasa terus, ini hadis mengatakan Nabi tidak pernah puasa. Nah maka diambil jalan tengah. Ya, kita tak boleh menyalahkan, apalagi ini riwayatnya sama-sama sahih. Ya, maka bagaimana? Maka para ulama ahli hadis mengajarkan kepada kita untuk mengkombinasikan riwayat ini. Oh, Rasulullah itu kadang puasa penuh, kadang tidak puasa. Artinya kadang Nabi puasa, kadang tidak puasa. Seperti itu. Paham ya? Sama seperti riwayat, kalau kita dapatkan riwayat Nabi itu rambutnya panjang sebahu. Ada lagi riwayat Nabi itu rambutnya ya sebatas telinga saja. Ya. Maka dikatakan kadang Nabi itu memanjangkan rambutnya sampai sebahu, kadang memotong sampai, ya, telinga. Nah, begitu. Ya, itu riwayat-riwayat, ya, yang kontradiktif, maka digabungkan dengan jalan seperti itu. Hasil ini hari-hari yang mulia. Karena bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk daripada bulan haram. Ya, bulan-bulan haram. Ada berapa bulan haram? Ada 4. Yang 3 berurutan, yang 1 sendirian. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram, Rajab. Rajab ini yang sendirian. Yang ini berurutan. Nah, maka berdasarkan hadis yang sahih bahwasanya ini bulan Muharram memiliki keutamaan. Beribadah di bulan itu lebih utama. Memperbanyak amal soleh di bulan-bulan Muharram itu sangat dianjurkan. Bahkan terutama di 10 hari bulan Dzulhijjah ini dikatakan, ya, meskipun ini riwayatnya dhaif, sekali lagi, ya, dhaif itu tak ada masalah. Kita ini sudah dipancing untuk rajin ibadah, semangat ibadah dengan hadis dhaif ini, tujuannya untuk menguatkan, untuk semangat. Dipancing begitu.
dia sholat 1 rakaat selama 1 tahun. Itu dalam satu pendapat. Ada lagi yang berpendapat seperti dia beribadah sebanyak 1000 hari. 1000 hari berapa? 3 tahun ya? 3 tahun. Ada lagi riwayat yang menyebutkan yang lebih utama lagi adalah beribadah pada tanggal 9 Dzulhijjahnya itu, yaitu hari Arafah itu, seperti beribadah 10.000 hari. Ibadah sedekah di hari itu seperti bersedekah sebanyak 10.000 hari. Seperti beribadah selama 10.000 hari. Oh, besar ganjarannya. Ya. Nah, jadi banyak-banyak sedekah nih. Ya. Sedekah, puasa, kemudian sholat sunnah ditambah. Ya. Kata ulama, amal yang tidak afdal, yang tidak utama, kalau dilakukan di 10 hari ini menjadi utama. Ya, mendapatkan ganjaran yang banyak. Nah, terutama jangan tinggalkan soal puasa ini. Berpuasa, ya, kalau bisa dari tanggal 1 sampai 10 ini puasa, tanggal 9, tanggal 10-nya tadi imsak, ya, puasa. Kalau tidak mampu, maka puasalah di hari-hari yang kita mampu. Tapi jangan tinggalkan puasa di hari Arafah, ya, atau 1 hari sebelumnya, yaitu hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Ini 2 hari ini usahakan untuk kita bisa berpuasa. Berarti itu hari Tarwiyah dan hari Dzulhijjah, hari Arafah itu jatuh pada hari Ahad dan hari Senin pekan depan. Nah, ini dikatakan di antara fadilah keutamaan puasa di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya 2 tahun. Yakni tahun sebelum ini, yakni sebelum tanggal 9 berarti. Ya. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Kata ulama ini mengomentari hadis ini ada rahasia di dalam hadis ini, bahwa orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah insya Allah tidak meninggal di tahun ini. Paham? Ini ulama hadis ini sampai begitu. Ya. Makna diampunkan dosanya 1 tahun ke depan itu berarti ini orang insya Allah tidak meninggal sampai jumpa hari Arafah tahun depan. Ini rahasianya. Boleh saja. Ini kan hasil pemikiran, hasil ijtihad daripada ulama. Nah, wal hasil ma'asirul hadirin, ya, ini bulan-bulan mulia. Ya, jangan anggap remeh ini bulan. Jadi katakan walayalin asyar, ini kata ulama, kalau ini dikatakan 10 malam yang terakhir, yang 10 malam ini adalah 10 malam daripada bulan Ramadan. Tapi kalau siangnya maka yang utama adalah 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Jadi kalau malam, kadang ya, bahasa Arab ini menggunakan kalimat lail itu malam, ayam itu juga kadang siang dan malam. Hari itu dihitungnya itu siang dan malam, tapi ada juga pendapat bahwa ayam itu adalah siang saja. Ya, ada lail, ada malam. Namun ya, menyangkut daripada ayat ini, ulama mengatakan malamnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena ada malam Lailatul Qadar. Siangnya yang afdal adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, karena ada tanggal 9 hari Arafah di situ. Orang yang berdoa di hari Arafah itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ulama-ulama kita ini perhatian dengan waktu-waktu begini nih. Ya. Jadi kita di sini tak ada amal-amal begini, tak kita jumpai. Di tanggal 9 itu habis sholat asar, ya, orang-orang berkumpul di masjid, kumpul. Ngapain? Baca doa Arafah. Kita memang tak haji.
Mereka di situ berdoa, istighfar, dan memperbanyak membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, yakni ini zikir khusus yang dibaca pada tanggal 9 Dzulhijjah. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak-banyaknya. Ini zikir khusus pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kita insyaallah bukan baru di tahun yang ketiga mungkin kita adakan ya zikir. Jadi kita dari habis salat asar berjamaah, kemudian setelah itu lanjutkan dengan zikir, kemudian baca seperti biasa surah Waqiah, Hizb Bahar, kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa yang ditulis oleh para ulama kita. Dari antaranya ada itu khusus daripada doa yang disebut dengan doa Arafah. Ya. Nah, silakan intinya jangan lalai. Intinya berbanyak zikir. Nah, ini perlu kita ingatkan karena ini adalah waktu istimewa. Ya, rugi kita meninggalkan waktu-waktu yang di mana ibadah dilipat gandakan ganjarannya rugi. Kita tahan begadang 10 hari di bulan Ramadan nyari Lailatul Qadar. Ya, itu pun belum tentu boleh dapat. Nah, ini sudah jelas tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, harinya sudah jelas. Ya. Nah, ngikut kemana? Nah, ngikut kepada matlaknya. Ya, artinya kita ngikut ya, ru'yah hasil daripada ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini mereka yang memiliki perangkatnya untuk menentukan tanggal 9 itu jatuh pada tanggal berapa, maka kita ikut saja. Ya, nah itu ya, daripada yang harus kita ingat ya, di bulan ini, ya, di bulan depan ini, ya, malam Ahad besok sudah masuk tanggal 1. Mari kita berpuasa, mari berbanyak ibadah-ibadah sunnah, berbanyak sedekah, ya, membantu orang, bersilaturahim dan yang lain-lain daripada amalan soleh yang insyaallah ya kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melakukannya. Faslun wa yanbaghi lahu ayyarfuqa mimman yaqra'u alayhi wa ayyurahhaba bihi wa yuhassina ilayhi bihasbi halihi. Masih tentang adab seorang pengajar. Ya, ini adab pengajar dulu, nanti baru adab pelajar. Ya. Apa yang harus dilakukan? Kemarin sudah kita jelaskan. Ya, beberapa hal daripada adab-adab seorang pengajar. Ya, harus memiliki akhlak yang baik, ya, zuhud daripada dunia, ya, khusyuk, tenang orangnya, warok, ya, tunduk, dan daripada sifat-sifat yang terpuji lainnya. Nah, kemudian pada pasal ini hendaklah seorang pengajar, seorang guru itu dia bersifat lembut dengan orang-orang yang belajar kepadanya, ya, dan menyambut mereka dan berbuat baik kepada mereka sesuai dengan kadarnya. Jadi disambut, murid datang itu disambut. Ya, makanya tadi itu beda kalau taklim itu datang ke tempat guru itu beda. Disambut, dimuliakan oleh guru. Guru harus menyambut murid ini. Ya, dimuliakan. Berbeda kalau di masjid. Di masjid harusnya kita datang duluan dari guru. Memang guru datang terakhir. Guru datang kita sambut guru. Penghormatan kepada guru itu dengan berdiri menyambutnya. Kalau tidak bid'ah, tidak syirik, ya, kita ini mesti membedakan antara syirik dan pemuliaan terhadap ilmu. Tidak dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Ya. Nah, kalau begitu tak usah berkorban. Karena kurban itu bisa mendekatkan
syirik. Ada orang baca Yasin 3 kali, kenapa harus 3 kali? Ada orang baca ini 7 kali, kenapa harus 7 kali? Ya kau belajar kan dulu banyak-banyak, ya sebanyak-banyak. Ya, kalau kau banyak baca, kau banyak belajar, kau banyak tahu. Kalau kau banyak tahu, kau tak banyak menyalahkan orang. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Fathul Bari syarah kitab Sahihul Bukhari. Ini contoh saja. Ada apa? Yang berkaitan dengan mandi dan wudu. Di mana diriwayatkan di situ bahwasanya ketika menjelang akhir daripada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi merasakan sakit yang berat. Sampai Nabi itu dipotong untuk sholat. Yang pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya beliau dimandikan dengan 7 ember air yang murni. Pertanyaannya, kenapa mesti 7? Kan begitu? Kenapa mesti 7 Nabi? Tak berani kita nanya Nabi. Ya kan? Nabi. Tak berani kita nanya Nabi. Kenapa mesti 7? Kenapa enggak 8? Kenapa enggak 11? Air murni. Tadi kok di situ di komentar ditulis oleh Imam Ibn Hajar. Komentar daripada Al-Imam Al-Qurtubi, kalau nggak salah ya. Intinya adalah ada komentar daripada Al-Imam Ibn Hajar menuliskan komentar ini bahwasanya Nabi SAW bertabarruk dengan bilangan 7, menjadi keberkahan dengan bilangan 7. Ini ada di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahihul Bukhari. Nabi ngambil berkah dari bilangan 7. Kenapa? Karena angka 7 ini angka yang cukup banyak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu urusan agama kita, dengan urusan agama kita, atau berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bumi 7 lapis, langit 7 lapis, hari 7 hari, dan bilangan-bilangan yang lain yang 7. Maka berarti ada rahasia di balik angka 7 ini. Nah, maka tidak juga bisa disalahkan kalau ada orang sudah sakit lama. Salah satu ikhtiarnya apa yang dia lakukan? Ngambil air dari 7 sumur atau 7 sungai, boleh nggak? Boleh saja, hadisnya ada. Nabi melakukan dengan 7 ember. Kenapa mesti 7? Yang masih murni airnya, artinya air sumur atau air sungai. Maka tafakulan mengikuti apa yang dibuat oleh Nabi ini boleh. Nah, maka kalau ada orang sakit lama, sakitnya ini, coba ikhtiar. Ya, ambil air dari 7 sumur yang berbeda atau dari 7 sungai, ya, sebotol-botol begini, kemudian dimandikan, ya, dengan air tersebut untuk pengobatan. Di sini dikatakan setelah Nabi SAW dimandikan, maka Nabi menjadi agak segar dan Nabi keluar untuk memberikan daripada wasiat. Jadi walhasil ya, jangan terlalu ketek di dalam pemahaman agama ini. Ya, ya. Terutama tadi ya, hati-hati kita dengan akidah ahlu bid'ah. Mana akidah ahlu bid'ah? Itu akidah yang meyakini Tuhan di atas, Allah di atas. Itu akidah ahlu bid'ah. Ya, itu akidah ahlu bid'ah yang meyakini Allah. Kalau Allah di atas berarti sholat di atas tower lebih dekat kepada Allah. Benar nggak? Lebih dekat kan? Yang tinggal di hotel, apa yang di mana itu? Di Arab itu berapa ratus tingkat itu? Nanti sholat paling atas, paling dekat dengan Allah berarti. Ya, yang di Dubai itu. Menara apa itu? Tower Buruj apa itu? Ya. Pokoknya sholat di situ paling dekat dengan Allah berarti. Kenapa? Karena Allah di atas. Nah, maka pemikiran yang begini ini salah. Ini pemikiran ahli bid'ah. Ya, jadi ini akidah ahli bid'ah nih.
sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Dalam Al-Quran, kalau hamba bertanya kepada engkau tentang aku, katakan bahwasanya aku dekat dengan dia. Fa inni qarib. Fasjud waqtarib. Kau sujud, kau akan dekat dengan Allah. Coba dari sana. Di langit. Walhasil, maka akidah-akidah yang berkembang belakangan ini, hati-hati ya. Ini akidah ahlu bid'ah, jangan diikuti. Nah, maka dari itu para ulama kita, wabil khusus al-Imam Al-Ghazali, ya, tidak menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu kalam atau ilmu yang berkaitan dengan tauhid itu secara mendetail. Namun kalau ada orang yang ingin mempelajarinya secara mendetail, maka hukumnya adalah fardu kifayah saja. Kalau sudah ada orang yang menguasai itu, maka sudah cukup sudah. Dan kita tak perlu ya sampai mendetail. Kita cukup belajar sifat 50 atau sifat 20 yang kita kaji daripada kita kaji dari awal itu. Ya, yang sudah hampir selesai kita membahas kitab tersebut. Ya, sudah cukup sudah sampai situ saja. Tidak usah terlalu dalam. Yang penting akidah kita mantap, selamat. Hati-hati dengan sesuatu hal yang sifatnya sepertinya remeh yang berkaitan dengan akidah. Apa misalnya? Contohnya seseorang meyakini bahwasanya alam semesta ini bersifat qidam. Apa qidam? Dahulu. Artinya sama dengan Allah. Allah ada, alam ada. Artinya dia meyakini alam ini bukan diciptakan oleh Allah. Maka seketika itu dia menjadi seorang yang murtad, keluar dari Islam. Alhamdulillah, hati-hati. Simpel memang kelihatannya. Ya, nah ini hal-hal yang berkaitan dengan akidah ini perlu kita pelajari ya, sebatas sampai menguatkan keyakinan kita dan tidak bertujuan untuk perdebatan. Ya, ilmu kalam ini luas. Ya, namun banyak ilmu kalam ini yang masuk di dalamnya itu hal-hal yang sebetulnya tidak ada urusan, tidak ada hubungan dengan agama. Hanya mengotak-atik kalimat-kalimat saja. Yang akhirnya terjadilah perdebatan ya, yang membawa kepada permusuhan. Begitupun ya, belajar ilmu filsafat bukan tidak boleh. Tapi ilmu filsafat ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Bahkan ilmu filsafat ini sendiri terdiri dari beberapa komponen, yang mana komponen yang ada di dalam ilmu filsafat ini juga terdapat di dalam ilmu kalam. Di antara komponen ilmu filsafat itu adalah ilmu mantik, ilmu logika, ya, ilmu hisab, ya, termasuk ilmu hitung-hitungan, ilmu geometri itu termasuk ilmu filsafat. Nah ini hukumnya ilmu hitung-hitungan, ilmu geometri itu hukumnya. Tapi ketika digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, maka berubah hukumnya. Ya. Nah oleh karena itu, maka ya belajar ilmu tauhid ini penting, ilmu kalam ini penting juga ya, tapi tidak perlu secara mendalam. Juga boleh belajar ilmu filsafat, tapi ilmu filsafat yang benar, bukan yang menyimpang. Ya. Nah, ya belajar kepada ahlinya, ya belajar kepada ahlinya, jangan belajar sembarangan. Baik, faqad ruwina an Abi Harun, diriwayatkan dari Abi Harun, beliau berkata bahwa kami datang nanti Aba Sa'id, kami datang mengunjungi daripada Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, fayaqulu marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disambut ya. Bahwa mereka mengunjungi, ya, diriwayatkan dari Abi Harun, beliau mengatakan, kata Abi Harun, kami mendatangi Abi Sa'id Al-Khudri. Ketika sampai di rumah Abi Sa'id Al-Khudri, kami disambut, selamat datang wahai marhaban bi wasiyati Rasulillah, wahai orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Apa maksudnya diwasiatkan oleh
yang lain. Anda banyak pekerjaan juga, bukan mau ngurusin urusan beginian saja. Nah, begitu seharusnya kita memahami begitu. Tapi kalau bagi orang yang memang dia hadir di majelis, dia kegiatan, lantas dia bertanya, Anda dengan senang hati juga menjawab. Ya. Ada lagi yang minta ijazah, memandangi WhatsApp. Anak mau minta ijazah pembacaan kritik ini, gampang kali. Ya WhatsApp. Nah, bisa begitu. Kita mesti ada adab di dalam ilmu. Ya, ini kita kalau lihat para ulama dulu, Imam Bukhari datang ke satu negeri cuma mengambil satu hadis. Ya, seperti ini. Nah, kita ini tak perlu berkeliling sudah. Zaman dulu para ulama kita itu, ya, dulu datang di majelis-majelis beginilah. Dari majelis ini, dari majelis lain, dari majelis lain, terus begitu. Ya, bahwa kita memang ngaji, nulis, ya, memperhatikan, ya, menyimak begitu. Kalau kita sekarang, kita ini lebih hebat dari Imam Syafi'i, cerdasnya. Kita kadang-kadang tak nyatet, tak bawa tulisan. Ya, sekarang kan gampang, tinggal rekam, selesai urusannya. Ya rekam iya, tapi sampai di rumah diulang juga enggak. Ya, main rekam aja. Nah, ya, kalau kita ini datang dari rumah dengan persiapan, mendengarkan, menyimak, melihat, menulis, maka kita sudah mengulangi beberapa kali daripada pelajaran. Ya, jadi sambung. Ya. Kata Nabi, mereka mendapatkan hadiah dari seluruh penjuru bumi ini untuk belajar agama. Wa idza ataukum fastausu bihim khairan. Kalau kalian didatangi oleh mereka, kata Nabi SAW, wasiatkanlah sesuatu hal yang baik. Berwasiatlah dalam kebaikan, hal yang baik. Ya. Berikan wasiat kepada mereka dengan sesuatu yang baik. Bihim khairan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan juga diriwayatkan yang semisalnya di dalam Musnad Ad-Darimi. Nah, jadi menghormati, memuliakan pelajar ini juga, ya, adalah satu hal yang baik untuk dilakukan oleh seorang guru. Baik, yang berikutnya, wa yanbaghi ayyabdula lahumun nasihah. Di pasal yang berikutnya, hendaklah seorang guru itu memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Ya, jadi jangan marah kalau dinasihati, kan begitu ya. Ini nasihatin maju. Apa ini mau taklim? Duduk di depan kita, tapi tak mau dengar nasihat. Buat apa? Ya, kita habis waktu, jadi habis waktu. Ya. Dalam kitab Al-Wasaya Al-Aba' Lil-Abna itu disebutkan, ya, jika engkau mendengarkan nasihat orang lain, maka nasihatku seharusnya engkau lebih dengarkan lagi. Aku ini gurumu, aku ini adalah pembimbingmu, aku pengajarmu. Ya, maka kalau kau mendengarkan nasihat orang lain, maka nasihatku harusnya engkau lebih dengarkan lagi. Untuk apa engkau memaksakan dirimu duduk di hadapanku, sedangkan nasihat-nasihatku tidak kau jalankan? Ya kan? Ini ada di dalam kitab wasiat bapak kepada anak, jadi wasiat guru kepada murid. Ya, ada sebagian kita itu, ya, mau taklim ya, tapi tadi, ya, pendapatnya kita, nasihatnya kita, dia pakai. Dia lebih ngikutin pendapat daripada guru atau ulama dia atau kiainya dia yang ada di luar sana. Padahal kita setiap pekan ngajar di situ. Setiap pekan kita ngajarin dia, duduk dia di depan kita. Tapi apa yang kita sampaikan tak tembus sampai dalam hatinya. Makanya ada beberapa orang yang datang minta anak ngajar di desa dia, di desa ini, di desa ini.
surga itu untuk anak isi. Artinya kalau kita sudah penuh dengan apa yang menjadi pemikiran itu, maka tertutup sudah, tidak bisa berubah. Ya, nasihatnya saya itu tidak berguna. Kenapa? Karena ini tidak ngantuk yang lain ngantuk. Yang benar cuma jahilin dia saja, tidak repot kalau ini. Yang benar cuma ceknya kita saja. Agak apa? Ya, tak bakal berubah. Nah di sini kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Ad-dinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'alaihim wa 'ammatihim." Rawahu Muslim. Ya, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah, bagi kitab, bagi Rasul, bagi pemimpin muslim dan umumnya untuk umat muslim. Di sini dikatakan dari antara bagian nasihat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kitab itu adalah memuliakan para orang-orang yang belajar kepada kita. Dimuliakan. Ya, dimuliakan, dijamu. Orang datang. Nah, itu yang kita lakukan di Pekanbaru. Ya, orang yang datang ke majelis kita itu kita jamu. Walaupun hanya sekedar roti ya sepotongnya, kopi. Nah, ini bagian dari pemuliaan kita kepada orang yang belajar. Di Pekanbaru kita begitu. Ya, lakukanlah di sini masalahnya. Kopi, kasih roti, bawa dari rumah. Ya, kita di sini di masjid, maka harusnya pengurus masjid yang ya, pengurus masjidnya memuliakan tamu Allah yang datang kemari. Dengan apa? Tadi menyiapkan minum, menyiapkan sesuatu yang minimal ya, pemuliaan bagi mereka dari kita. Tidak mesti mewah, walaupun hanya dari sekedar gorengan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah. Inilah bentuk daripada pemuliaan kita kepada orang yang belajar. Wa irsyaduhu ila maslahatihi, memberikan petunjuk untuk kebaikan mereka. Wal murafiq bih, wal rifq bih, lemah lembut dengan murid kita ini, jangan kasar. Wa musa'adatihi ala talabihi bima amkanahu, membantu dia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya semampu kita. Kemudian yang berikutnya, wa ta'alluq qalb, menarik hati pelajar tersebut. Jadi tarik hatinya untuk senang, tenang, gembira, ya, bersuka ria di dalam belajar tersebut. Ya, jangan sampai jenuh. Ya. Kemudian wa ayyakuna samhan bi ta'dilihi bi rizqin. Kemudian guru tersebut murah hati, kadang-kadang bagi-bagi hadiah, ya, murah hati kepada murid. Ya. Mutalattifan bihi, ya, lembut kepada mereka. Wa muharridan lahu 'ala ta'lim, ya, dan mendorong mereka untuk mereka ini belajar. Ya. Nah, ini mendorong mereka untuk belajar. Bukan kita marah, kita nggak maksain dia kok untuk datang ke majelis ini, enggak. Ya, tidak. Silakan mau datang ke majelis yang manapun, silakan. Yang penting ini datang majelis taklim. Kuncinya adalah belajarlah kepada guru-guru yang bersanad dan seakidah dengan kita. Lagi-lagi, jangan belajar dengan ahli bid'ah yang meyakini Allah ada di atas, yang meyakini Allah duduk di arsy, yang meyakini Allah duduk di kursi, yang meyakini Allah tinggal di arsy, yang meyakini Allah naik turun, yang meyakini Allah punya kaki tapi tak sama seperti kaki kita, yang meyakini Allah punya tangan tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Ini adalah akidah ahli bid'ah. Hati-hati. Dan hati-hati belajar dari televisi, nonton televisinya hati-hati.
racun itu kadang-kadang bekerjanya lambat. Ya. Nah, lama-lama baru mati. Maka hati-hati kita terhadap ya, tontonan kajian ya, yang tidak seakidah dengan kita. Kuncinya itu saja. Ya. Kuncinya itu saja. Kalau dia meyakini Allah di atas, tinggalkan. Itu aja. Ya. Nah, kita jangan tertipu mahir hadirin. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Yang berikutnya, wajib bagi ayyudzakirahu fadilat dzalika liyakuna sababan fi nasyatihi. Hendaklah kita mengingatkan akan murid tersebut akan keutamaan belajar, agar dia semangat di dalam belajar. Nah, kita ingatkan masyaallah hadirin, kita ini hidup diberikan Allah 24 jam sehari, dikalikan 7 hari, 168 jam. Ada apa dengan 168 jam itu? Satu pekan yang sudah berlalu ini, apa yang kita buat? Adakah satu pekan ini kita menghantamkan Quran? Adakah satu pekan ini kita membaca beberapa juz Al-Quran? Adakah kita satu pekan ini banyak berzikir? Setiap harinya kita membaca kalimat tauhid 1000 kali, istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali? Atau adakah kita di dalam satu pekan yang sudah berlalu ini kita dirikan dengan sholat 1000 rakaat, mengunjungi 1000 orang sakit, mengantarkan 1000 jenazah? Kalau tidak ada, terus apa waktu yang kita gunakan belakangan ini? Untuk apa? Sehingga untuk datang di majelis ilmu yang hanya 1,5 sampai 2 jam itu pun kita tak mampu. Padahal di dalam majelis ilmu itu Allah janjikan ganjaran yang begitu besar. Apa yang kita buat selingkuh ini? Kalau kita tak mampu sholat 1000 rakaat, tak mampu mengunjungi 1000 orang sakit, tak mampu mengantarkan 1000 jenazah, sudah cukup duduk di majelis ilmu ini 1 jam, 1,5 jam. Ya, supaya hari-hari kita 1 minggu ke depan ini berkualitas. Ya, ada ilmu yang baru, ada tambahan di dalam pemahaman kita, ada makanan untuk ruhnya kita. Kita kalau urusan jasad kita tak mau ketinggalan, masyaallah hadirin. Bahkan kadang-kadang kita dibina, dicaci, dimaki hanya untuk sekedar mendapatkan bagian yang sedikit daripada dunia ini kita rela. Tapi kadang-kadang kalau di majelis ilmu sama guru, ditegur sama guru di grup WhatsApp atau di WhatsApp atau ditegur, mana ini? Marah, merajuk. Ya Allah. Hah? Mana kita model begini nih? Nah, maka perhatikan. Ya. Rugi kita, ya. Rugi. Mumpung ini majelis taklim belum dilarang. Kemarin masjid ditutup ribut. Kenapa masjid ditutup? Semua ribut. Masjid dibuka, kok tak datang ke masjid? Ya. Ribut aja, maki-maki. Apa gunanya? Tak ada pengajian, tak ada majelis taklim. Nanya, apa majelis taklim dimulai? Jadi bukan majelis taklim batang hidungnya tak ada. Bayangannya bukan apa? Siapa mau apa kita ni? Ya, apa kita? Oh, ya. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Laula al-ilm wal majlis ilm. Kalau bukan karena ilmu dan majlis ilmu, maka kita ini seperti lanun al-bahair. Nahnu al-bahair. Kita ini seperti binatang ternak. Kalau bukan karena ilmu dan majlis ilmu ini, kita ini tak ubahnya seperti binatang ternak. Kenapa? Mikir makan, minum kerja, makan, minum kerja. Itu aja. Ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima Allah. Ibadah, amal yang kita lakukan yang
tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah haba'an mansura, seperti debu yang terbangkan oleh angin. Maka penting majelis ilmu ini. Ada majelis yang tetap mau datang, yang sudah datang pun tak punya hikmah, tak punya ghirah untuk ngajak kawan-kawannya, tak punya hikmah. Kita ini umat berdakwah. Kita ini umat dakwah katanya. Kita harusnya berdakwah. Minimal kita ngajak kawan kita, ngajak keluarga kita, ngajak adik kita, ngajak sepupu kita, ngajak istri kita untuk bisa hadir di majelis ya ilmu. Itu minimal. Ya, harus ada hikmah, semangat. Ya, harus semangat. Ya, kalau tak semangat lagi juga pahala dapat mati. Ya, kalau ada manfaat, kalau sudah ada semangat hidup ini, tak ada semangat dakwah, tak ada semangat menebarkan kebaikan, hidup hanya mikirkan diri sendiri, sudah dapat mati aja. Ya, tak memberi manfaat. Ya, Nabi menyatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau tak bawa manfaat sudah dapat mati aja. Apalagi ya lebih banyak perbuatan buruk ya. Bukan menyenangkan orang, malah meresahkan. Ya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang dapat memberikan manfaat kepada diri kita, lingkungan kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ziyadatu fi raghbatihi wa yadhhabuhu fid dunya. Diberikan semangat, kasih tahu supaya dia bertambah keinginannya untuk belajar dan zuhud dari dunia. Kasih nasihat, jangan terlalu kejar dunia, masyarakat hadirin. Dan sudah 12 minggu tak selesai kalau dunia ini. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan dunia saja yang kita urusin. Tak sempat hadir majlis, tak sempat sholat berjamaah, tak sempat berzikir, tak sempat baca Quran. Ya Allah. Ya. Kalau bukan di majlis yang seperti ini, untuk kita saling mengingatkan di mana? Di grup WhatsApp. Dah beda masyarakat hadirin. Oh, anak cukup makan YouTube aja, pun sudah banyak kajian-kajian. Nonton TV, kajian-kajian, baca artikel, dan bukan itu bukan tolakul ilm. Itu bukan mencari ilmu, itu ketibanan ilmu. Tolak itu makna tolak itu datang, mencari. Ya, ada usaha. Kalau sekedar membeli paket data aja bukan usaha. Kalau numpang internet sama orang lain, wifi-nya, ampun punya tetangga. Ketenangan, rahmat, ampunan, anugerah yang Allah janjikan melalui lisan Nabi SAW bagi orang yang duduk di majelis ilmu itu tidak didapatkan bagi orang yang mengikutinya melalui YouTube. Apalagi YouTube sudah rekaman. Kalau yang live masih bisa live siaran langsung, Anda juga ikut. Anda suka mengikuti kajian Habib Umar bin Hafiz di Hadramaut live. Setiap jam 9 pagi kajian kitab Muwatta Imam Malik live. Ya. Tapi kalau yang cuma ya rekaman, share sana, share sini, nah beda ini duduk di sini rasakan, ya rasakan ada perbedaan. Pulang dari sini coba kita tonton yang di YouTube sama nggak? Nah beda. Itu ilmu yakin di jalan ini itulah namanya ilmu yakin. Rasakan tenang, nikmat, senang, gembira. Bahkan Allah kabulkan keinginan kita kalau kita duduk di majelis yang seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan tidak kita berdiri, lainkan hajat-hajat kita, niat-niat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisarifu 'anil al-wuqul ilaiha. Ingatkan dia untuk zuhud dari dunia, jangan kebablasan. Ya.
yang hidupnya 60 tahun, dia kalau sampai apa yang mau kita kuburkan, masuk kubur bawa kain kafan, ada kantongnya, ya artinya kita tak bawa duit tak berguna lagi, 3 lapis pula dibungkus. Kalau ada uangnya 3 lapis, tak punya duit selapis, ya selapis. Banyak duit boleh pakai kain yang bagus sedikit, tapi tetap yang putih yang lebih afdal daripada yang batik. Ya, tak boleh tetap pakai yang sutra orang kaya, pakai apa namanya kain kafannya dari sutra, tetap tak boleh haram. Terus buat apa kita mengumpulkan duit banyak-banyak? Ya. Buat apa kita menghabiskan umur kita untuk mengumpulkan harta? Ya bukan tidak boleh jadi orang kaya, boleh. Tapi kalau kita sudah kaya terus pelit, kikir, tidak membantu orang lain, tidak membantu saudara kita yang kelaparan, sibuk hanya apa namanya untuk kesenangan dirinya dan keluarganya saja, tidak bawa manfaat. Ya. Hati-hati kita juga, ya, pengurus masjid terutamanya. Kalau di celengan itu yang ada tuh anak yatim, ada nggak celengan lubangnya buat orang miskin, ada? Nggak ada ya? Hampir di masjid nggak ada ya? Yang ada tuh anak ya yatim. Kira-kira anak yatim, bapaknya tajir, kaya, perlu nggak dibantu? Perlu nggak dibantu? Hah? Bapaknya kaya, perlu dibantu? Nggak perlu. Kalau itu mau bantu, nikahin maknya sekalian. Ya. Nah, maka yang perlu kita bantu ini orang miskin, orang fakir. Makanya di antara tujuan daripada berkurban itu memberikan makan kepada fakir miskin. Maka dikatakan luqmatun mi'an, satu suapan makan, satu suapan makanan yang masuk ke dalam perut orang yang lapar itu lebih utama daripada membangun sedikit masjid. Hati-hati pengurus masjid, kalau di sekeliling masjidnya itu banyak orang miskin, nah ini tanggung jawab sebagai pengurus masjid. Dan kita hanya memperbagus masjid, memperbaiki masjid, dan kita tidak memperhatikan orang miskin. Kalau di komplek kita itu tidak ada orang miskin, di komplek kita tidak ada orang miskin. Tapi di luar sana, di sekeliling masjid yang ada di luar sana, itu ada orang miskinnya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Apalagi sampai yang pindah agama karena kemiskinan, tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ya. Nah maka yang mesti dialokasikan itu adalah bantuan untuk fakir miskin, bukan anak yatim saja. Nabi ya, anak yatim juga kita perhatikan, anjuran Rasul SAW. Tapi kalau anak yatim ini kan ada batasannya, masyarakat ini. Yatim itu sebelum dia balik, kalau dia sudah balik tak yatim lagi hitungannya, tak perlu dibantu lagi. Paham tak? Ini hukum syariat, ya. Ini syariat. Kalau sudah balik, tak perlu lagi dibantu. Ada banyak lihat yang orang masih bantuan bulan Ramadan, anak yatim perempuan, kayaknya udah gaji sudah besar, masih juga dibantu, masih disebut anak yatim. Itu tak paham berarti. Tapi kalau anak yatim ini miskin, maka karena miskinnya bukan karena yatimnya lagi, karena miskinnya kita bantu. Paham tak? Ini mesti jadi perhatian kita supaya kita ini tepat sasaran, ya, tepat sasaran. Dana zakat itu ada asnafnya, ada penerimanya, 8 golongan. Maka tidak bisa dana zakat ini digunakan untuk bangun sekolahan, bangun pesantren, tidak bisa. Dibagikan kepada 8 golongan tersebut. Nanti enggak, ya, buat zakat bangun pesantren, dari mana ceritanya?
Nah, soal penggunaannya, nah ini perlu kita bicarakan. Oh, ada orang fakir, orang miskin, dia kondisinya dia ini masih bisa berusaha. Tanya, ya, masih bisa berusaha. Apa mau usaha apa? Oh, mau jualan bakso. Yakin? Bikinkan gerobaknya, kasih modalnya, sewa tempatnya bila perlu. Lantas terus kita bantu dia, mensupport dia sampai dia nanti mampu untuk berusaha. Sehingga yang tadinya dia miskin sekarang sudah tidak miskin lagi. Jadi tak mesti juga ya uang itu dibagi-bagi cuma bisa beli petrol. Kalau enggak kan dibagi-bagi ramai-ramai cuma bisa beli bakso, itu mangkok. Enggak, ya boleh diberikan ke satu orang. Asal nih orang nanti setelah itu bisa berusaha. Oh, dia punya keterampilan jahit, pengen punya mesin jahit, dia bisa buka usaha menjahit. Belikan dari uang katanya mesin jahit supaya dia bisa berusaha. Nah begitu ya. Allah Alam ya. Jadi memang ya yang begini-begini ini ya mesti dipelajari dengan benar supaya tepat sasaran. Ya. Baik. Kemudian wal ightirar biha. Ingatkan mereka, ya murid kita ini ingatkan, hati-hati jangan sampai kau tertipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya perhiasan dan tipu-tipu belaka. Jangan sampai tertipu. Wa idza kuntum fadilatul istighal bil Qur'an. Idza kuntum fadilatul istighal bil Qur'an. Mengingatkan dia akan fadilah keutamaan menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Wasail ulum syariah dan keutamaan ilmu syariah. Ini tugas guru, ya. Nah ini guru apa? Ya guru agama. Kalau guru dunia, tak mungkin dia kalau sebenarnya dari dunia ini tidak. Dia bilang kau harus semangat dari dunia ini. Kau belajar ilmu ini nanti bisa berubah begitu. Itu guru dunia. Adapun guru agama, guru akhirat. Mau kita cari guru akhirat, ya dunia adalah perlu pelajari bisa begini. Ya. Kita tahu ada ilmu yang tak perlu dipelajari. Ilmu ekonomi perlu nggak dipelajari? Tak perlu. Ilmu manajemen perlu nggak dipelajari? Tak perlu. Orang kalau ada duit bisa mikir sendiri gimana cara mengeluarkannya. Tapi ilmunya tak perlu dipelajari. Ya, sudah naluri manusia. Tetapi ilmu tentang salat, tentang puasa, tentang wudhu, kalau tak kau pelajari bagaimana kau bisa? Soal ngamal dan fulus, tak tahu. Dari anak kecil itu, anak kecil itu uang berharga simpan. Nah, maka yang perlu dipelajari ya, ilmu syariah. Wa huwa tariqul hazimin al-'arifin wa ibadillahi shalihin. Maka orang yang seperti ini, guru yang seperti ini, dia telah berjalan di atas jalan-jalan para orang-orang yang arif kenal kepada Allah dan jalan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa anna dzalika rutbatul anbiya sallallahu wasallam alaihim. Dan ini adalah tingkatan jalan para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Tugas Nabi itu ngapain? Ngajar, ingatkan, nasihati, ya. Itu tugas para Nabi. Orang yang berjalan di sini berarti dia berada pada kedudukan, pada tingkatan para Nabi. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Ulama yang seperti apa? Ulama yang menasihati orang, ulama yang mencerdaskan masyarakat, ulama yang mengingatkan masyarakat, ulama yang amar ma'ruf nahi munkar, ulama yang mencerdaskan masyarakat. Ya. Ini kalau ulama
Janganlah para ulama yang buruk. Buruk apa? Buruk perakainya, buruk tujuannya, buruk cara mengamalkan ilmunya. Dia gunakan ilmunya untuk mendapatkan meraup daripada keuntungan dunia. Tujuan dengan ilmu tersebut untuk mendapatkan kedudukan di dunia. Ini ulama akhirnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, gampang sekali. Tiba-tiba keluar fatwa, belum lagi diteliti, belum lagi ini halal. Ya, hati-hati. Yang seperti ini dan orang-orang yang mendukung mereka sama kedudukannya. Ya, sama. Orang yang berbuat zalim dan orang yang mendukung kezaliman sama di dalam usahanya. Nabi mengingatkan kepada kita, ya. Kata Nabi, ada orang yang berbuat baik, ya. Dia gunakan ilmunya, hartanya. Nabi katakan, boleh kalian hasud iri kepada dua orang ini. Orang yang diberikan Allah harta dan dia mentasarufkannya, dan orang yang diberikan ilmu dan dia mengajarkannya. Lantas ada orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki ilmu. Dia melihat, kalau aku punya harta, aku akan berbuat baik seperti orang ini. Kalau aku diberikan Allah ilmu, aku akan menyebarkan ilmu seperti orang ini. Maka kata Nabi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat baik dengan harta dan ilmu tersebut. Begitupun ketika seseorang melihat orang lain melakukan kezaliman, petantang petenteng dengan jabatannya, dengan hartanya, digunakan ilmunya bukan untuk kebaikan, lantas dia berazam di dalam dirinya, aku kalau memiliki harta, memiliki kedudukan, memiliki ilmu, maka aku akan berbuat seperti orang ini dalam perbuatan buruknya, di dalam kezalimannya, maka orang ini mendapatkan dosa seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut. Alhamdulillah, cuma niat saja. Ya, nanti bagaimana dengan yang mendukung? Bagaimana dengan orang yang mensupportnya? Membelanya mati-matian. Hati-hati, ya, hati-hati. Ya, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, hati-hati kalau komen di medsos, hati-hati kalau setuju dengan satu hal, lihat dulu benar apa enggak. Ya. Ini baik apa tidak? Wa yabali ayo